Jadi untuk mata kuliah farmasi klinik itu akan dibagi menjadi 2 sesi ya. Yang pertama adalah pemaparan materi, kemudian setelah pemaparan materi selesai, maka akan dilanjutkan dengan pengerjaan CBL ya, Case Based Learning. Jadi kali ini saya akan membawakan materi perihal drug related problem terlebih dahulu. Kemudian nanti saya akan memberikan 2 case based learning ya untuk dikerjakan kelas A dan dikerjakan oleh kelas B. Kemudian nanti dikerjakan kira-kira 30 menit untuk semua kelompok. Kemudian diupload di UASE kecuali kelompok penyaji. Nanti kelompok penyaji baik dari kelas A satu kelompok dan kelas B satu kelompok akan menyajikan hasil jawabannya. Kemudian kita akan sedikit mendiskusikan ya, seperti itu. Oke. Saya akan memulai ya perkuliahan hari ini adik-adik perihal drug related problem. Apa saja materi yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama itu adalah definisi perihal pengertian drug related problem, kemudian ada klasifikasi dan kategori, kemudian ada bagaimana penata laksanaan DRP, dan nanti ada studi kasus. Kita masuk yang pertama itu adalah perihal definisi. Jadi mungkin adik-adik sudah tahu terlebih dahulu ya, sudah ada di mata kuliah lain definisi dari obat. Jadi obat itu merupakan suatu substansi kimia yang telah diketahui strukturnya, kemudian apabila diberikan kepada makhluk hidup itu akan memberikan suatu efek biologi tertentu. Jadi drug is a chemical substance typically of known structure which when administered to a living organism produce a biological effect. Jadi seperti itu untuk obat. Kemudian mungkin adik-adik juga sudah tahu ya apa yang disampaikan oleh Paracelsus bahwa all things are poison, for there is nothing without poisonous qualities. It is only the dose which make it a poison. Jadi sebenarnya obat itu juga merupakan racun. Nah, yang membedakan antara dia bisa menjadi racun atau bisa menjadi obat itu adalah dosisnya. Jadi bagaimana agar kita mendapatkan efek biologi yang diinginkan itu adalah kita harus memantau dosisnya dengan baik. Jangan terlalu rendah, tidak boleh juga terlalu tinggi. Ya, seperti itu kalau misalnya seorang apoteker menentukan pendosisan suatu obat. Nah, apa yang dimaksud dengan drug related problem? Karena kita berbicara drug related problem, masalah yang terkait dengan obat. Jadi, masalah yang terkait dengan obat itu merupakan an event or circumstance involved drug therapy that actually or potentially interferes with desired health outcome. Jadi, masalah terkait obat itu merupakan suatu kejadian atau kondisi yang melibatkan terapi obat. Jadi poinnya di sini adik-adik ya, bahwa seorang apoteker itu kompetensinya adalah pada obat, bukan bagaimana untuk mendiagnosa atau misalnya melakukan layanan keperawatan misalnya seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan terapi obat. Ya, jadi suatu kondisi atau kejadian yang berkaitan dengan terapi obat yang mana baik secara aktual maupun potensial itu dapat memberikan efek atau mempengaruhi yang dapat berefek kepada luaran kesehatan yang diinginkan. Jadi itu adalah segala permasalahan baik aktual maupun potensial. Kenapa aktual dan potensial? Karena drug related problem itu sebenarnya dapat diprediksi. Dan harapannya dengan kita memprediksi kemungkinan terjadinya drug related problem, maka kejadian DRP ini dapat dicegah. Ya, lebih baik mencegah daripada mengatasi. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi dan kategori. Nah, klasifikasi drug related problem, kalau misalnya dilihat dari sumbernya, dari mana awalnya problem itu muncul, itu dapat dibedakan menjadi DRP intrinsik dan DRP ekstrinsik.
DRP intrinsik itu merupakan drug-related problem yang terkait dengan obat tersebut, atau sering disebut sebagai ADR, Adverse Drug Reaction, reaksi obat yang tidak diinginkan. Ya, nanti reaksi obat yang tidak diinginkan ini akan dibedakan lagi, yang disebut sebagai side effect, efek samping, ya. Kemudian efek alergi. Ya, jadi nanti intrinsik itu merupakan permasalahan terkait obat yang berasal dari obat itu sendiri. Jadi komponen obat itu yang sering disebut sebagai ADR, Adverse Drug Reaction. Kemudian ada yang sifatnya ekstrinsik. Sifatnya ekstrinsik adalah apabila DRP tersebut berkaitan dengan penanganan. Jadi bagaimana obat itu ditangani. Ya, misalnya mulai dari dia produksinya, distribusinya, penyiapannya, compounding dispensing, sampai nanti bagaimana pasien tersebut mengkonsumsi obatnya. Nah, DRP ekstrinsik itu lebih dikenal dengan medication error. Kemudian bagaimanakah kita mengetahui struktur dan fungsi dari drug-related problem? Ya, awal mulanya drug-related problem ini merupakan hasil dari penelitian Strand et al. Dia mendefinisikan apa sih itu drug-related problem, terus apa fungsinya. Nah, dasar dari Strand itu meneliti adalah bahwa fokus apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian itu adalah bahwa apoteker bertanggung jawab terhadap luaran terapi pasien. Ya, bukan hanya memilihkan obat yang baik, tapi bagaimana agar luaran terapi tersebut dapat dicapai. Kemudian, dia harus mengidentifikasi masalah yang terkait dengan terapi obat dan penyebabnya yang umum. Nah, Strand itu kemudian melihat bahwa secara garis besar, ya, yang permasalahan yang terkait dengan obat itu dapat dikelompokkan menjadi 9 kategori penyebab pada awal mulanya, ya. Yang pertama itu disebut sebagai unnecessary drug therapy. Jadi, unnecessary drug therapy ini merupakan penggunaan obat yang tidak diperlukan atau indikasi penggunaan obat itu tidak ditentukan. Jadi obat tersebut tidak perlu. Ya, ini yang dipostulatkan pertama kali pada tahun 1990. Jadi sebenarnya penggunaan suatu obat itu tidak perlu. Contohnya, misalnya ya yang sering terjadi itu adalah penggunaan multivitamin yang terlalu berlebih. Ya. Jadi kalau misalnya pasien itu masih kondisinya makannya cukup, kemudian dia bisa mendapatkan intake yang bagus dari makanannya, ya, kemudian penyakitnya itu tidak memerlukan suplemen, ya, cuman batuk pilek saja, tapi dikasihkan vitamin yang dosisnya tinggi, itu bisa termasuk ke dalam unnecessary drug therapy. Kemudian yang kedua, itu kebalikan dari nomor 1, need additional drug therapy. Membutuhkan terapi obat tambahan, di mana ada indikasi yang belum mendapatkan terapi. Misalnya saja, ada suatu kondisi pasien yang ternyata membutuhkan terapi tambahan. Ya. Contohnya, ada pasien yang mengalami diare. Pasien yang mengalami diare sudah mendapatkan terapi obat untuk menghentikan diarenya. Ya, misalnya ada absorben, ya, ada zinc dan lain sebagainya. Nah, ternyata pasien kalau diare itu kan secara khusus adalah kehilangan cairan yang banyak. Seharusnya dia juga mendapatkan terapi pengganti cairan, tapi tidak diperoleh. Maka ini dimasukkan dalam klasifikasi need additional drug therapy. Kemudian ineffective drug, penggunaan obat yang tidak efektif. Contohnya gimana penggunaan obat yang tidak efektif? Nanti yang mungkin adik-adik sering temukan pada saat sudah praktek di komunitasnya, penggunaan obat yang menyebabkan obat tersebut tidak memberikan efek yang optimal. Misalnya antasida, jelas-jelas disebutkan adalah kunyah dulu sebelum ditelan. Tapi kebanyakan orang itu ditelan aja langsung dengan air. Maka efeknya akan lebih lama di sana. Kemudian ada dosis too high dan dosis too low, ya. Di sini adalah nomor 4, dosis too low. Dosis obat terlalu rendah, termasuk di dalamnya adalah dosis obat di bawah dosis terapeutik,
Ya, jadi besaran dosisnya itu lebih rendah, frekuensi dan durasi penggunaan obatnya kurang. Jadi kalau misalnya kita berbicara dosis too high sama dosis too low, itu termasuk dalamnya adalah besaran dosis, frekuensi, dan durasi penggunaan. Ya, kalau besaran dosis kan adik-adik sudah tahu ya, 2 mg, 500 mg. Kalau misalnya frekuensi itu misalnya 3 kali sehari, 2 kali sehari. Dan durasi itu adalah misalnya diperlukan, misalnya terapinya 107 hari, tapi diberikan atau diresepkan cuma 5 hari. Itu termasuk di dalam klasifikasi dosis too low. Kemudian ada adverse drug reaction. Adverse drug reaction adalah reaksi obat yang tidak dikehendaki, baik secara aktual maupun potensial. Kemudian yang keenam, kembalikan nomor 4 tadi ya, dosis too high. Jadi dosis obatnya terlalu tinggi, termasuk di dalamnya adalah dosis obat di atas rentang dosis terapi, frekuensi, dan dosis penggunaan yang melebihi seharusnya. Kemudian yang ketujuh itu adalah non-compliant. Ya, non-compliant itu adalah ketidaktaatan pasien terhadap pengobatan. Yang terutama adalah pasien-pasien yang mendapatkan terapi jangka panjang. Misalnya pasien-pasien dengan penyakit degeneratif. Itu biasanya banyak kasus non-compliant. Kemudian yang kedelapan itu adalah interaksi obat. Jadi interaksi obat dengan obat, makanan, kondisi patologis pasien atau senyawa kimia lainnya, baik selama penanganan obat maupun pada saat obat tersebut digunakan. Kemudian ini bukan nomor 5 ya, tapi nomor 9. Jadi need monitoring, penggunaan obat yang membutuhkan monitoring khusus. Misalnya obat-obat yang digunakan dengan bantuan alkes. Ya, misalnya nebulizer, inhaler, kemudian insulin pen, itu juga memerlukan monitoring yang lebih ketat. Nah, setelah strain tahun 1990, kemudian kategori dari DRP itu disederhanakan oleh Cipul. Ya, Cipul menyederhanakan kategori tersebut pada tahun 1998. Nah, di sini yang pertama, 1 sama nomor 2 dia sama ya, membutuhkan obat tapi tidak menerimanya, menerima obat tanpa indikasi. Kemudian yang ketiga itu adalah obat salah, tadi juga disebutkan ya, tadi misalnya cara penggunaannya salah. Di sini menerima obat salah termasuk adanya rasa ya, look alike, sound alike, itu misalnya pengambilan obat yang salah, atau misalnya cara pakainya salah, misalnya kayak gitu. Kemudian aturan penggunaannya salah, misalnya seperti itu. Jadi menerima obatnya salah. Kemudian nomor 4 itu dosis too low ya, dosisnya terlalu rendah. Kemudian dosisnya terlalu tinggi ya, dosis high, dosis too low. Kemudian ADR, jadi adverse drug reaction, itu mencakup permasalahan-permasalahan seperti interaksi obat ya, kemudian efek yang tidak diinginkan, itu dimasukkan menjadi satu ke dalam ADR. Dia dilebur menjadi satu ke dalam ADR. Kemudian yang ketujuh, tetap ada kepatuhan pasien. Itu adalah kategori DRP dari strain, kemudian dari Cipul. Ya, mungkin nanti adik-adik akan lebih banyak menggunakan kategori yang dari Cipul pada saat melakukan praktek di masyarakat. Kemudian kategori yang lain itu adalah kategori dari Pharmaceutical Care Network Europe atau yang disebut sebagai PCNA ya. Nah, sebenarnya mengklasifikasikan atau misalnya melakukan penanganan DRP dengan menggunakan framework dari PCNA ini merupakan jenis yang paling mudah, yang jenis yang paling komprehensif, karena dia benar-benar mendefinisikan secara jelas apa sih penyebab dari DRP tersebut terjadi, termasuk kemana saja kita bisa melakukan intervensi. Ya, jadi kalau misalnya memang bisa, sebaiknya menggunakan klasifikasi dari PCNA perihal penanganan atau misalnya pendeskripsian dari drug related problem. Ya. Jadi kalau misalnya drug related problem berdasarkan klasifikasi dari PCNA, itu nanti akan dibedakan menjadi 4 domain. Ya, ada problem,
ada cause, ada intervention, dan ada DRP status. Ya. Nah, sebelum saya masuk untuk membahas perihal bagaimana pengklasifikasian DRP dengan menggunakan framework dari PCNA, apakah ada pertanyaan atau apakah ada yang kurang jelas dari yang saya sampaikan perihal pendeskripsian atau misalnya klasifikasi DRP dari strain dan cipol tadi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya akan masuk ke klasifikasi DRP berdasarkan PCNA. Jadi, pada PCNA, DRP tersebut akan dibedakan menjadi 4 domain. Ya, ada problems yang sering disebut juga sebagai potensial ya. Kemudian ada cause ya, termasuk kausa atau penyebab untuk masalah potensial. Kemudian ada intervention ya. Jadi hal-hal yang direncanakan kemudian yang akan diimplementasikan itu masuk ke intervention, kemudian DRP status. Jadi hasil penyelesaian masalah. Jadi menggunakan PCNA ini jadi kita akan diperlihatkan dari awal sampai akhir. Ya, bagaimana kita mendefinisikan jenis DRP-nya, penyebabnya apa, kemudian intervensi yang kita lakukan itu apa, sampai nanti berhasil atau tidak kita menyelesaikan DRP tersebut. Ya. Nah, sekilas di sini dapat terlihat lihat ya bahwa untuk problem atau potensial itu dibagi menjadi 3 kategori. Ya. Jadi P1 itu adalah problem yang berkaitan dengan efektivitas terapi, P2 itu berkaitan dengan keamanan terapi, P3 itu adalah lain-lain. Kemudian kalau kausa itu dibedakan menjadi 9 ya. Ada yang berkaitan dengan seleksi obat, kemudian ada yang berkaitan dengan bentuk sediaan, kemudian ada yang berkaitan dengan seleksi dosis, kemudian ada yang berkaitan dengan durasi terapi, kemudian ada yang berkaitan dengan dispensing, pencampuran, kemudian ada yang berkaitan dengan penggunaan obat atau proses penggunaan obat, ada masalah kausa yang berkaitan dengan pasien, kemudian ada kausa yang berkaitan dengan patient transfers, jadi perpindahan pasien dari satu sarana kesehatan ke sarana kesehatan yang lain. Kemudian pasti ada kategori others, yang lain-lain. Kemudian untuk intervention, itu ada dibedakan menjadi 2, yang direncanakan dan diterima. Ya. Direncanakan itu misalnya tidak memerlukan intervensi. Jadi nanti seperti apa sih kausa yang kita tidak perlu intervensi, misalnya seperti itu. Ada kausa yang memang tidak memerlukan intervensi sama sekali. Kemudian yang pertama I1 itu adalah intervensi pada level penulis resep, dokter gigi, dokter hewan ya seperti itu. Dokter hewan kan bukan manusia ya. Untuk jadi DRP ini biasanya adalah berkaitan dengan terapi pada manusia ya. Kalau misalnya yang untuk walaupun dia sama-sama tenaga kesehatan kan bukan ranahnya untuk yang DRP. Kemudian at patient level ya, jadi pada level pasien untuk melakukan intervensi. Kemudian yang ketiga itu adalah drug level. Kemudian I4 others. Yang masuk intervensi others itu apa sih? Nanti kita akan bahas juga. Kemudian accepted. Jadi intervention itu bisa diterima atau tidak. Ya, yang A1 itu apabila intervensi kita diterima, A2 itu apabila intervensi kita tidak diterima, dan yang ketiga itu adalah lain-lain. Kemudian setelah misalnya intervensi itu diterima atau misalnya tidak, kita harus melaporkan kembali bagaimana statusnya setelah kita melakukan intervensi. Ya, bisa saja status masalahnya itu tidak diketahui. Misalnya karena walaupun dia sudah diterima oleh tenaga kesehatan yang kita lakukan intervensi, tapi tidak di follow up misalnya seperti itu. Kemudian ada satu problemnya solve, jadi sudah dipecahkan. Ada problem partially solve, kemudian ada problem not solve ya. Oke, kita bahas satu persatu perihal penggunaan framework PCNA untuk penanganan DRP. Yang pertama itu adalah problems.
problem bisa disebut sebagai potensial. Kenapa bisa disebut sebagai potensial? Karena kalau misalnya hanya sebagai potensial, artinya masalah itu tidak muncul. Ya, sudah dapat diatasi sebelum munculnya suatu problem yang berkaitan dengan terapi. Jadi problem ini merupakan kejadian yang tidak diharapkan maupun kejadian yang diharapkan maupun tidak diharapkan atau suatu keadaan yang dapat atau mungkin saja salah pada penggunaan terapi obat. Jadi ada problem yang sifatnya aktual, jadi sudah muncul problemnya baru kita bisa kita definisikan ya. Tapi yang lebih diharapkan adalah kita bisa mencegah problem tersebut. Ya, jadi problemnya merupakan suatu hal yang potensial. Ya, jadi suatu keadaan yang dapat atau mungkin saja salah pada penggunaan terapi obat. Problem ini nanti akan dibedakan menjadi potensial problem atau manifest problem. Jadi potensial problem itu adalah masalah yang belum muncul tapi sudah dapat dicegah terlebih dahulu. Kemudian manifest problem itu adalah problem yang sudah bermanifestasi atau sudah muncul terlihat kejadiannya. Ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah treatment effectiveness. Jadi apa yang termasuk problem yang termasuk treatment effectiveness? Jadi treatment effectiveness itu adalah there is a potential problem with the lack of effect of pharmacotherapy. Jadi ada suatu masalah, ya, baik yang aktual maupun potensial, yang berkaitan dengan dapat menyebabkan berkurangnya efek farmakoterapi dari suatu intervensi obat. Apa saja yang masuk ke dalam domain treatment effectiveness? Yang pertama adalah tidak munculnya efek obat atau kegagalan terapi obat. Ya, pasien tersebut misalnya sudah mendapatkan obat, tapi sudah berapa lama? Sudah sekian lama obatnya tersebut tidak memberikan efek. Ya, itu disebut sebagai treatment effectiveness problems. Ya. Kemudian yang kedua adalah effect of drug treatment is not optimal. Jadi dia sudah mendapatkan obat, kemudian efeknya itu muncul, tapi tidak optimal. Ya, misalnya yang kapan hari ada yang bertanya, sudah minum obat diabetes, tapi gula darahnya turunnya sedikit aja, misalnya seperti itu. Itu termasuk ke dalam domain treatment effectiveness. Kemudian ada untreated symptom or indication. Jadi ada gejala atau indikasi yang belum mendapatkan perawatan atau terapi. Seperti yang saya berikan tadi contohnya di depan, ya. Diare sudah bisa mendapatkan atalpugit, karboabsorben atau misalnya untuk meredakan nyeri, tapi ternyata kok nggak dapat misalnya pengganti cairan. Ya, tidak mendapatkan oral rehydration solution ORS. Itu adalah untreated symptom or indication. Kemudian yang berkaitan dengan keamanan, ya, keamanan pengobatan, treatment safety. Jadi untuk treatment safety itu penjelasannya adalah patient suffer or could suffer from an adverse drug event. Jadi kejadian efek yang tidak diinginkan ya adverse drug reaction atau adverse drug event, baik yang sifatnya potensial maupun aktual. Jadi munculnya efek obat yang tidak diinginkan, baik itu efek samping maupun reaksi alergi. Itu untuk treatment safety. Kemudian yang ketiga others. Jadi others itu adalah masalah selain 2 poin sebelumnya. Jadi kalau dia tidak masuk ke treatment effectiveness, tidak termasuk ke treatment safety, maka dia akan masuk ke others. Ya, misalnya contohnya adalah unnecessary drug therapy, terapi obat yang tidak perlu. Ya, misalnya penggunaan vitamin yang terlalu berlebihan. Kemudian unclear problem atau complaint, kemudian need future clarification. Jadi masalahnya ini belum dipastikan apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang segera membutuhkan analisa, itu boleh digunakan dalam
revisi khusus ya. Oke, itu adalah problems. Jadi kalau misalnya VCNA cuma diklasifikasikan menjadi 3 itu aja. Jadi nanti apakah dia ada masalah berkaitan dengan efektivitasnya, apakah dia berkaitan dengan keamanannya atau bukan, termasuk 2 hal yang sebelumnya. Nah, kemudian kita harus menentukan kausa. Apa yang menyebabkan problem tersebut muncul? Apa yang menyebabkan problem tersebut muncul? Jadi, kausa di sini termasuk di dalamnya adalah kausa untuk problem-problem potensial. Jadi, untuk problem potensial itu juga termasuk bagaimana caranya kita melakukan intervensi agar dari yang potensial tersebut tidak menjadi aktual. Ya. Yang pertama, kausa ini dapat berupa aksi atau kurangnya aksi yang memicu munculnya problema potensial dan aktual. Jadi aksi atau kurangnya aksi yang memicu munculnya problema potensial maupun aktual. Ya. Kemudian kausa itu biasanya merupakan suatu perilaku yang mengakibatkan suatu masalah atau seringkali adalah medication error. Kemudian termasuk dalamnya adalah kausa untuk masalah potensial. Jadi kausa ini bisa saja belum muncul. Jadi kausa ini bisa saja belum muncul, ya. Tapi bagaimana agar kausa tersebut tidak kejadian? Nah, setiap problem, setiap permasalahan itu pasti memiliki penyebab. Dan untuk satu jenis problema itu dapat disebabkan oleh satu atau lebih kausa. Jadi problemnya mungkin satu berkaitan dengan efektivitas terapi, tapi kausanya itu bisa ada 2. Ya, misalnya nanti berkaitan dengan seleksi obat, obatnya salah. Berkaitan dengan dosis obat yang pilihannya itu salah, dosisnya terlalu rendah, misalnya seperti itu. Ya, bisa saja hal tersebut terjadi. Oke. Kita akan mulai satu persatu membahas bagian-bagian dari kausa. Yang pertama adalah domainnya adalah prescribing kausa. Prescribing kausa yang pertama itu adalah berkaitan dengan seleksi obat. Jadi C1 itu adalah drug selection. Di sini jadi the cause of potential DRP is related to the selection of the drug by the patient atau health professional. Jadi masalah berkaitan dengan seleksi obat ini bisa berkaitan dengan seleksi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ya, dokter, kalau misalnya obatnya adalah ethical, kemudian bisa apoteker kalau misalnya melakukan pemilihan obat untuk OWA atau OTC ya, atau pasien kalau dia memilih obat untuk dirinya sendiri. Nah, di sini apa saja yang termasuk drug selection? Itu yang pertama adalah inappropriate drug according to guidelines atau formulary. Jadi pemilihan obatnya tidak tepat berdasarkan panduan atau formularium. Kemudian tidak ada indikasi dari obat. Kemudian kombinasi obat yang tidak tepat, atau bisa juga kombinasi obat yang tidak tepat antara obat dan obat herbal atau obat dengan suplemen kesehatan. Ya. Kemudian duplikasi terapi yang tidak tepat, ya, baik itu dalam satu grup terapi atau berdasarkan active ingredients-nya. Kemudian yang lain adalah no or incomplete drug treatment in spite of existing indication. Jadi terapi obatnya itu tidak penuh. Jadi misalnya yang seharusnya kombinasi 3 jenis obat, tapi hanya diberikan 2 jenis aja. Ya. Kemudian dia selain membutuhkan antibiotik, dia juga perlu analgetik, tapi hanya diberikan terapi antibiotiknya saja, misalnya kayak gitu. Nggak ada adjuvannya. Ya. Kemudian too many drug or active ingredient prescribed for indication. Jadi indikasinya satu, tapi banyak sekali obat yang diresepkan. Dan tidak ada keinginan, maksudnya obat yang banyak yang diresepkan itu bukan untuk mendapatkan efek sinergis atau bukan merupakan kombinasi yang lazim.
Ya, itu untuk too many drug or active ingredient prescribed for indication. Kemudian yang kedua dari prescribing causa ya adalah bentuk sediaan drug form. The cause of DRP is related to the selection of drug form. Jadi bentuk sediaannya tidak tepat. Ya. Pemilihan bentuk sediaan yang tidak tepat ya, untuk pasien. Jadi misalnya contohnya saya sampaikan tadi ya bahwa sebagian besar antasida itu adalah tablet kunyah. Ya, kebetulan pasiennya adalah pasien lansia, giginya sudah banyak, gitu, sudah banyak hilang. Kasihnya tablet kunyah, terus dibilang kunyah dahulu gitu. Bagaimana dia pasiennya bisa kunyah, misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya pasiennya anak-anak, tapi diberikan obat yang pahit. Ya, bisa saja anaknya menolak untuk minum obat. Yaitu berkaitan dengan pemilihan bentuk sedia. Kemudian prescribing causa yang ketiga itu adalah seleksi obat, seleksi dosis. Ya, dose selection. The cause of the DRP is related to the selection of the dose or dosis. Jadi kalau dos itu biasanya adalah berkaitan dengan besaran, ya misalnya 10 mg, 2 mg, seperti saya sampaikan tadi. Kalau pendosisan itu termasuk di dalamnya adalah frekuensi dan durasi terapi. Jadi di sini ada dose dulu, kemudian drug dose of single active ingredient to high. Jadi satu bahan aktif itu dipersepsikan terlalu tinggi. Kemudian regimen dosis tidak sesuai frekuensinya ya, frekuensinya tidak memadai, ya, seharusnya 3 kali sehari tapi diberikan 2 kali sehari. Kemudian bisa juga terlalu banyak frekuensinya ya, yang harusnya 1 kali sehari diberikan 2 kali sehari dan lain sebagainya. Kemudian dose timing instruction is wrong, unclear, or missing. Jadi instruksi pemberian obat itu bisa saja salah atau tidak jelas atau malah hilang. Ini sering terjadi, ya sering kejadian. Biasanya kalau kita memberikan obat dalam klip, ya di klip sudah ditulis di sana ya, misal 3 kali sehari setelah makan. Kemudian kebetulan obat yang di dalam klip itu ada beberapa. Jadi obatnya dikeluarin semua, kemudian dia minum satu-satu, begitu dimasukin karena klipnya disusun, lupa. Ya, ini obatnya klipnya yang mana? Di klipnya itu nggak jelas, misalnya tidak dicantumkan nama obatnya. Nah, itu biasanya yang sering terjadi oleh pasien. Ya, kalau misalnya pasiennya pinter, ditelepon ke apoteknya. Ya, menanyakan aturan pakainya berdasarkan resep yang tersimpan di apotek. Kemudian prescribing causa yang lain itu adalah durasi terapi. Ya. The cause of DRP is related to the duration of treatment. Ya. Bisa durationnya terlalu terlalu sebentar atau durationnya terlalu lama. Ya. Duration of treatment is too short or too long. Nah, kemudian kita akan masuk ke dispensing. Of the prescribing. Mohon maaf. Ya. Tadi suaranya sempat terputus, Ibu. Oh, sekarang apakah terdengar? Waktu Ibu bilangnya sudah terdengar, tapi yang tadi otomatis tidak jelas begitu materinya, Bu. Yang dari mana yang belum saya ulangi? Yang dari ini, prescribing causa yang setelah slide ini, Bu. Setelah yang ini ya? Iya. Yang treatment duration ya? Iya. Oke, mohon maaf ya. Jadi untuk prescribing causa yang keempat itu adalah berkaitan dengan durasi terapi. Nah, durasi terapi ini bisa saja durasinya terlalu singkat atau terlalu panjang. Jadi misalnya nih, dalam suatu regimen terapi, terutama untuk obat-obat atau misalnya terapi obat yang sifatnya adalah untuk mengeliminasi penyebab, contohnya penggunaan antibiotik. Ya, misalnya untuk ISPA, pada pasien ISPA itu harus membutuhkan antibiotik untuk 7 hari. Ya, tapi ternyata diresepkan cuma 15 tablet dengan aturan pakai 3 kali sehari, maka hanya untuk 5 hari.
Itu termasuk di dalamnya adalah prescribing causa, yaitu duration treatment is too short, misalnya itu contohnya. Kemudian kita masuk ke domain selanjutnya, itu adalah dispensing. Ya. Jadi dispensing, bagaimana kita menyiapkan obat-obatan. Yang pertama, C5 ya, dispensingnya adalah the cost of the DRP is related to the logistic of the prescribing and dispensing process. Jadi penyebab DRP ini bisa berkaitan dengan ketersediaan dari obat tersebut, ya, atau misalnya dalam proses penyiapan obat tersebut. Misalnya yang pertama, yang sering terjadi mungkin prescribed drug is not available, obat kosong. Ada yang kosong pabrik, atau misalnya PBF-nya belum ngasih, ya, misalnya seperti itu. Kemudian ada necessary information not provide or incorrect advice provide. Jadi informasi yang dibutuhkan oleh pasien itu tidak disiapkan, atau misalnya sudah disiapkan tapi tidak benar, atau misalnya penafsirannya keliru. Ya, contohnya misalnya lupa menaruh obat tersebut harus diminum sebelum atau setelah makan, padahal obat tersebut sangat sensitif terhadap ada atau tidaknya makanan. Ya, misalnya dia terpengaruhi absorpsinya karena adanya makanan. Ya. Kemudian yang incorrect advice provide itu biasanya berkaitan dengan penalaran. Contohnya kalau kita bidang kesehatan ya, apoteker, dokter, begitu melihat 3 kali 1, oh tahulah 3 kali sehari, ya, tahu setiap 8 jam. Tapi kalau masyarakat mungkin melihat 3 kali sehari itu yang penting dia mengkonsumsi 3 kali, ya, pagi, siang, sore. Misalnya paginya jam 8, siangnya nanti makan siang jam 1, malamnya habis makan malam adalah jam 6. Tapi apakah itu benar yang disebut 3 kali sehari? Ya, tentu saja tidak, karena kan beda-beda tuh durasi waktunya antara minum obat yang satu dengan minum obat yang lain. Kemudian berkaitan dengan penggunaan, ya, use causa. Jadi, mohon maaf sebentar. Oke, kita masuk ke use ya, penggunaan. Jadi yang C6 itu adalah drug use process. Jadi apa itu drug use process? Drug use process is the causa of DRP related to the way patient get the drug administered by health professional or carer despite proper dose instruction on the label. Jadi bagaimana cara seorang pasien itu menggunakan obatnya atau mengkonsumsi obatnya, ya, walaupun di dalam kemasannya itu sudah ada instruksi yang jelas. Jadi instruksinya sudah benar, misalnya setiap 8 jam gitu. Ya, tapi mungkin bagaimana dia menginterpretasikannya atau misalnya keliru. Ya. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam kausa? Jadi yang pertama adalah inappropriate timing of administration and or dosing interval by health professional. Jadi pemberian ya administrasi obat yang tidak tepat atau
pemberian dosis interval yang tidak sesuai oleh tenaga kesehatan. Jadi mungkin saja tenaga kesehatannya salah nulis interval dosisnya atau interval dosisnya itu kurang tepat, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian drug under administered by health professional. Jadi tenaga kesehatan itu memberikan obat kurang dari yang seharusnya. Yang selanjutnya itu adalah over administered. Jadi tadi yang kurang, yang sekarang yang berlebihan. Ya, atau tidak diberikan sama sekali. Misalnya lupa. Ya, seharusnya nih one daily dose, ya, one daily dose dispensing. Apotekernya sudah memberikan yang pagi dan siang seperti itu. Malamnya ganti shift, ternyata lupa kalau misalnya ada pasien yang one daily dose yang belum diberikan yang siangnya, misalnya seperti itu. Kemudian yang lain adalah wrong drug administered by health professional. Ini biasanya terjadi pada obat-obat yang lasa, ya, look alike, sound alike, atau yang disebut sebagai norum. Nama obat rupa mirip. Ya. Jadi dia mirip, jadi diambilnya itu salah. Ya, seharusnya obatnya maksudnya obat A, tapi yang dikasihnya adalah obat A titik, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian drug administered via wrong route by health professional. Jadi rutenya salah. Yang mungkin sering terjadi adalah yang seharusnya adalah obatnya ditaruh di bawah lidah, ya ternyata disuruh minum per oral. Itu bisa saja terjadi. Kemudian masuk ke use causal lagi, yang kedua ya, jadi C7, yang berkaitan dengan patient related. Jadi kalau yang tadi itu lebih kepada health professional, yang ini adalah bagaimana patient relatednya. The cause of DRP is related to the patient and his behavior. Jadi baik itu intentional or non-intentional. Ya. Misalnya patient takes less drug than prescribed or does not take the drug for all whatever reason. Jadi pasiennya itu hanya mengkonsumsi obat kurang dari yang diresepkan atau malah nggak minum sama sekali. Pasien ngerasa minum sekali sehari aja udah cukup, misalnya kayak gitu. Kemudian bisa juga patient takes more drug than prescribed. Ya misalnya tadi pengen cepat sembuh gitu, minum obatnya sekalian, ya, seperti itu misalnya. Kemudian patient abuse drug, unregulated overuse, ya. Jadi menyalahgunakan obat. Ya, misalnya ada obat-obat tertentu yang kemarin ya, yang prekursor dan lain sebagainya yang ternyata bisa disalahgunakan oleh pasien. Patient decide to use unnecessary drug. Jadi memutuskan untuk menggunakan obat yang tidak perlu. Ya misalnya multivitamin yang terlalu banyak, apalagi sekarang multivitamin bisa beli sendiri, kebanyakan minum vitamin. Ya. Ini gadis-gadis biasanya juga suka pakai nih ya vitamin C misalnya kayak gitu, vitamin C yang 100.000 mg misalnya seperti itu. Padahal adik tahu vitamin C itu merupakan vitamin larut air. Jadi kalau misalnya dia jumlah kebutuhan hariannya sudah memadai, maka sisanya ya akan dikeluarkan dari tubuh. Ya, jadi walaupun minumnya 1000 tapi butuhnya 50, ya 950-nya lagi dibuang sia-sia misalnya seperti itu. Kemudian patient takes food that interacts. Jadi ada interaksi obat dan makanan. Ya, itu juga harus dicek. Patient store drug inappropriately. Jadi ditaruhnya di tempatnya tidak benar. Ya, misalnya ada obat-obatan yang harus dijauhkan dari sinar matahari, atau misalnya harus disimpan pada tempat yang suhunya dingin, ya begitu salah tempat penyimpanannya, obatnya bisa segera rusak atau malah tidak bisa digunakan. Ya misalnya suppositoria yang disimpan pada suhu panas, jadi pas baru pakai lembek seperti itu. Kemudian inappropriate timing or dosing interval, misalnya tadi ya 3 kali sehari setiap 8 jam, tapi minumnya jam 7, jam 2 siang, jam 6 sore. Kemudian
patient administers use the drug in a wrong way. Jadi cara penggunaannya salah, yang seharusnya di bawah lidah, ditelan, seperti itu. Kemudian pasien secara fisik itu tidak dapat menggunakan obat atau bentuk sediaan obat sesuai dengan yang diberikan petunjuk, misalnya seperti itu. Nah, contohnya ini adalah penggunaan insulin pen. Ya, insulin pen itu kadang-kadang sulit digunakan oleh pasien lansia. Apalagi pasiennya kurus, misalnya seperti itu. Ya, itu juga ada keterbatasan fisik. Kemudian, patient unintentionally administers use the drug in wrong way. Jadi, suppositoria ditulisnya masukkan lewat dubur gitu. Pasiennya nggak tahu dubur itu apa gitu. Oh mungkin salah nulis, masukin lewat dubur terus dimakan, misalnya kayak gitu ya. Itu juga ketidaktahuan dari pasien. Kemudian yang terakhir selain others ya, pada penggunaan adalah patient transfers related. The cause of DRP can be related to the transfer of patient between primary, secondary, and tertiary care or transfer within one care institution. Ya, yang berkaitan dengan misalnya masalah rekonsiliasi obat. Ya, adik-adik nanti belajar di farmasi rumah sakit itu ada yang namanya rekonsiliasi obat. Contohnya pasien itu pindah, ya dirujuk dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan tingkat kedua. Misalnya nih, ada pasien dengan hipertensi emergensi. Ya, di puskesmas sebelum dilihat tekanan darahnya tinggi banget, kemudian sudah disuntikan antihipertensi, ya, misalnya sudah disuntikan nifedipin, ya untuk melihat untuk menurunkan tekanan darahnya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kemudian dia langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat kedua agar dapat diterapi dengan baik. Nah, di IGD ya pasiennya tidak dilengkapi dengan informasi obat yang memadai. Jadi begitu di IGD dikirain belum mendapatkan terapi, lagi disuntik dengan antihipertensi, mungkin jenis antihipertensi yang lain. Maka bisa saja terjadi efek sinergis, ya pasiennya malah shock hipotensi karena tidak ada rekonsiliasi obat yang benar. Jadi rekonsiliasi obat itu adalah memastikan bahwa suatu obat itu telah diberikan pada pasien di satu sarana kesehatan sehingga di sarana kesehatan selanjutnya itu tidak diberikan obat yang sama atau misalnya disesuaikan terapinya lebih lanjut. Ya. Itu untuk kausa medication reconciliation problem. Kemudian others ya, jadi yang others itu adalah selain dari poin C1 sampai C8. Jadi di sini misalnya no or inappropriate outcome monitoring. Jadi tidak ada therapeutic drug monitoring yang adekuat misalnya kayak gitu. Tidak ada pemantauan bagaimana kondisi pasien. Kemudian penyebab yang lainnya yang tidak dapat dispesifikasikan atau didefinisikan, kemudian penyebabnya tidak ditemukan. Ya, misalnya seperti itu untuk kausanya. Nah, sebelum saya masuk ke perihal intervensi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Saya persilahkan. Izin bertanya, Bu. Iya, sebentar ya, saya besarkan speaker dulu karena di sini kebetulan hujan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Gusti Agung Istri Agung Pramiari, NIM 11. Saya ingin menanyakan terkait konsumsi multivitamin yang Ibu sempat jelaskan tadi. Jadi kan tadi Ibu sempat bilang bahwa ada beberapa obatan yang perlu dikonsumsi bersamaan dengan makanan seperti itu. Namun contohnya itu orang tua saya yang dimana meminum vitamin, dia makan pagi, namun vitaminnya itu malahan diminum setelah jam 12 siang. Setelah saya tegur, katanya yang penting tadi udah makan, seperti itu, Bu. Jika kasusnya untuk vitamin, apakah boleh jangka waktunya, rentangan waktunya
minum obat itu jauh setelah makan, Bu? Atau sama seperti obat-obatan lainnya? Terima kasih. Ya, oke. Nah, sekarang untuk melihat apakah obat tersebut membutuhkan makanan atau tidak, ya, itu dilihat dari profil yang namanya profil farmakokinetika dari obat. Ya. Biasanya obat yang harus diminum bersamaan dengan makanan itu adalah obat-obat yang larut atau misalnya bersifat lipofilik pada lemak. Jadi kalau misalnya ada makanan yang berlemak, dia penyerapannya akan meningkat. Ya, penyerapannya akan meningkat. Itu. Kemudian ada juga obat-obat yang tidak terpengaruh oleh makanan. Ya, baik ada makanan atau tidak, dia penyerapannya segitu-segitu aja. Nah, sekarang dilihat lagi vitaminnya. Vitaminnya itu apakah ada hal yang spesifik ya di profil farmakokinetikanya. Ya. Misalnya ternyata di multivitamin tersebut ada vitamin D. Vitamin D itu penyerapannya akan sangat bagus kalau misalnya bersamaan dengan makanan. Maka diusahakanlah makan bersama makanan. Tapi kalau misalnya ternyata profil farmakokinetikanya itu tidak ada pengaruh dari makanan, maka dia boleh diminum kapan saja. Ya kalau 1 kali sehari, rutinlah minumnya misalnya setiap jam 12 siang. Jadi seperti itu, apakah boleh atau tidak, kita lihat kembali jenis multivitaminnya. Apakah profil farmakokinetikanya dipengaruhi oleh makanan. Jika tidak, ya nggak apa-apa. Tadi makannya pagi, kemudian agak siangan baru minum obat. Karena dia tidak dipengaruhi penyerapan atau absorpsi dari obatnya itu dengan mungkin seperti itu yang saya bisa jawab. Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke, ada yang lain lagi? Ibu izin bertanya. Iya. Maaf sebelumnya, di sini kalau agak berisik, maaf Ibu, soalnya lagi hujan. Iya, sama nggak apa-apa. Makanya saya buka ini. Ya, silahkan. Ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Gangga, NIM 16. Saya izin bertanya, Bu. Tadi beberapa kali Ibu menyebutkan yang permasalahan obat yang baik aktual ataupun potensial. Itu tuh maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya secara aktual tuh seperti apa, terus yang potensial itu seperti apa? Itu saya masih bingung, Bu. Terima kasih. Bentar ya. Oke. Nah, yang aktual sama potensial ya. Kalau aktual itu artinya DRP-nya itu sudah muncul. Ya. Misalnya nih contohnya ada pasien ya mendapatkan obat anti diabetes, kebetulan pasiennya diabetes misalnya seperti itu ya. Dia mendapatkan obat anti diabetes, contohnya misalnya metformin ya. Metformin itu harus dimakan bersamaan dengan makanan. Biasanya pada suapan pertama makan, atau misalnya 15 menit sebelum makan, minum metformin, kemudian segera makan. Karena kalau pasiennya lupa makan, dia akan mengalami hipoglikemia. Nah, DRP aktual itu adalah ternyata pasiennya sudah minum, kemudian ternyata ada Gojek, bukanlah Gojek ya, misalnya Shopee datang gitu, keluar dia ngambil paket Shopee-nya misalnya gitu, saya nggak beriklan ya. Terus habis itu saking senangnya ada paketan baru datang, lupa makan. Begitu dia berdiri habis buka paketnya, gelengan, hipoglikemik, pingsan. Nah itu DRP-nya namanya DRP aktual. Dia mengalami adverse drug reaction. Jadi sudah muncul drug related problemnya, masalah yang terkait obatnya sudah muncul. Ya, dia sudah mengalami gejala ADR, adverse drug reaction. Itu disebut yang aktual. Nah, apa potensial? Potensial itu misalnya nih, Anda di apotek melakukan screening resep. Ternyata di screening resep tersebut ya, ada seorang pasien hipertensi, kemudian dia lansia usia 65 tahun, mendapatkan obat anti hipertensi. Misalnya dapatnya diltiazem dan furosemid.
Ya, diltiazem itu merupakan obat antihipertensi golongan CA channel blocker, nanti Anda belajar. Kemudian furosemid itu adalah diuretik kuat. Ya. Kemudian Anda ingat, kalau pasien lansia, pasien di usia 65 tahun, kalau mendapatkan diuretik kuat, itu bisa menyebabkan hipotensi ortostatik. Jadi dia bisa tekanan darahnya bisa langsung turun. Ya, itu makanya setelah itu Anda, ini kemungkinan mengalami adverse drug reaction. Anda konsulkan kepada dokter, tapi obat tersebut belum digunakan sama pasien. Belum muncul ADR-nya, itu namanya ADR potensial. Dicegah dia sama pada saat melakukan screening resep. Jadi itu bedanya antara yang potensial sama aktual. Mungkin seperti itu, Angga. Baik Bu, terima kasih penjelasannya. Oke, tadi saya di chat kayaknya ada ya. Selamat siang, Ibu. Izin bertanya. Oh ya. Iya, Dewa Julio, silakan. Perkenalkan, Bu. Sebelumnya nama saya Dewa Julio Angga Purnama, NIM 19. Mohon maaf, Ibu, agak sedikit berisik di sini juga, karena hujan. Jadi, saya izin bertanya, Bu, terkait obat yang tadi, yang obat look alike, sound alike, atau obat norum itu, Bu, untuk mengurangi kesalahan dalam pengambilan sampai pemberiannya kepada pasien itu, Bu, bagaimana kira-kira langkah yang paling umum kita harus ingat, Ibu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya norum itu nanti kita akan bahas lebih banyak di medication error ya. Jadi di medication error salah satunya adalah bagaimana cara mencegah agar kesalahan pengambilan obat LASA atau norum itu dapat diminimalisir. Tapi misalnya nih ya, saya berikan contoh salah satu obat norum yang look alike sound alike itu misalnya yang bermasalah misalnya adalah nama obatnya mirip, amoksisilin sama amoksan misalnya, sama-sama antibiotik ya, isinya sama-sama amoksisilin. Nah, misalnya dia bersisian amoksisilin sama amoksan, maka ada yang namanya Talman lettering ya. Jadi Talman letter itu dia akan membuat suatu label penulisan di mana yang hurufnya berbeda itu nanti akan dibuat huruf besar. Misalnya amoksan ya, maka nanti AN-nya ya itu akan huruf besar, sedangkan amoksisilin, amoknya huruf kecil sama-sama huruf kecil, tapi sisilinnya itu akan dibuat besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat kita menyimpan obat itu nanti dipisahkan dengan obat yang lain. Jadi nggak boleh amoksisilin sama amoksan itu ditaruh berdampingan. Ya, misalnya di tengah-tengah itu nanti dikasih antibiotik yang lain, misalnya Astreonam gitu ya. Jadi amoksan, Astreonam baru amoksisilin misalnya kayak gitu. Kemudian kalau itu berkaitan dengan penamaan ya, nama yang mirip. Nah, kemudian kadang-kala ada juga obat yang dosisnya beda-beda. Misalnya nih Captopril itu ada yang 12,5, ada yang 25. Maka tadi selain penulisan dengan Talman letter ya, yang beda adalah dosisnya 12,5 sama 25, dia akan menggunakan stiker warna yang berbeda. Jadi kalau misalnya Captopril 12,5 mg, nanti labelnya itu ditulis pakai kertas warna hijau. Sedangkan yang 25 mg nanti kertasnya warna merah. Tentu saja juga penempatannya dipisah. Ya, kira-kira seperti itu, nanti akan lebih banyak dijelaskan perihal pencegahan LASA itu pada saat kita membahas mengenai medication error. Mungkin seperti itu, Angga. Terima kasih, Ibu. Sepertinya sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan masuk ke intervensi. Nah, di sini intervensi itu adalah termasuk di dalamnya adalah intervensi yang sudah direncanakan dan intervensi yang sudah diterima ya. Jadi the problem will usually lead to one or more intervention to correct the cause of the problem. Jadi sama seperti kausa, intervensi itu untuk satu masalah itu bisa lebih dari satu. Jadi nanti tergantung kausanya ada berapa. Jadi kausanya ada
3, maka masing-masing kausa itu mungkin membutuhkan satu intervensi. Tapi untuk semua intervensi tersebut hanya boleh ada satu luaran nantinya. Ya. Jadi planet intervention, one problem can lead to more intervention. Kemudian acceptance, the intervention proposal, one level of acceptance per intervention proposal. Jadi satu masalah bisa beberapa kausa, bisa beberapa intervensi, tapi masing-masing intervensi itu harus ada satu keputusan, apakah diterima atau tidak diketahui. Nggak boleh kemaya-maya ya antara diterima atau tidak, dan intervensinya nggak boleh, harus pasti diterima tidak lainnya. Ya, seperti itu untuk intervensi. Nah, yang pertama itu adalah intervensi yang direncanakan, planned intervention. Jadi kita merencanakan beberapa intervensi. Yang pertama itu adalah no intervention. Kok bisa sih ada masalah, ada kausa, tapi tidak dilakukan intervensi? Ya, misalnya ternyata kausanya itu menyebabkan permasalahan, tapi permasalahannya itu tidak signifikan secara klinik. Ya, tidak signifikan secara klinik. Artinya, walaupun dia diberikan intervensi, nanti hasilnya itu tidak akan berpengaruh besar. Contohnya nih, ada problem potensial mengenai penggunaan captopril. Pada profil captopril itu dapat disebutkan bahwa ternyata captopril itu dapat turun absorpsinya dengan adanya makanan. Tapi ternyata penurunan tekanan darah itu tidak signifikan, baik dia diberikan bersama makanan atau misalnya tidak diberikan bersama makanan. Maka untuk hal tersebut tidak perlu intervensi. Karena walaupun nanti intervensinya dia diminum dengan perut kosong, tekanan darahnya turunnya tetap segitu-segitu aja. Tidak ada perubahan klinik yang signifikan. Nah, misalnya itu contoh untuk no intervention. Nah, untuk yang ada intervensinya itu dibedakan menjadi 4. Ya. Ada pada level prescriber, ada level pasien, ada level obat, dan intervensi lainnya. Ya. At the prescriber level, jadi prescriber itu adalah memberikan informasi kepada prescriber, memberikan informasi kepada penulis resep. Misalnya nih, ada obat kosong, ya kita telepon ke dokternya, dok ini obatnya kosong pabrik, misalnya kayak gitu. Ya misalnya hanya memberikan informasi itu saja. Kemudian memberikan informasi kepada prescriber untuk meminta informasi. Contohnya ada problem potensial, dosis obatnya kok rendah gitu. Ya sebelum kita melakukan perbaikan atau perubahan, maka telepon ke dokternya, dok ini pasien A dapat obat B, tapi dosisnya kok rendah ya. Kemudian mungkin dokternya akan menginformasikan, oh pasien saya itu GGK, jadi dosisnya harus dikurangi misalnya seperti itu. Ya. Kemudian intervention proposed to prescriber. Jadi ada intervensi yang diajukan ke prescribernya. Misalnya tadi yang berkaitan dengan obat kosong. Dok, obat A kosong, tapi juga ada intervensi yang propose. Boleh nggak diganti dengan obat B? Dia setara terapi, jadi kerjanya sama. Itu jadi ada tambahan, ada intervention yang dipropose. Ya. Kemudian intervention discuss with the prescriber. Jadi sebelum kita memberikan suatu masukan, kita mendiskusikan, ya, memberikan informasi-informasi, kemudian menurut dokter kayak gimana, misalnya gitu, akan sharing informasi, ya itu intervention discuss with prescriber. Itu untuk level penulis resep. Kemudian yang kedua adalah pada level pasien. Pada level pasien, misalnya adalah melakukan counseling. Ya. Kemudian menyediakan informasi tertulis kepada pasien. Ya, misalnya memberikan buklet, memberikan etika yang jelas, etiket yang jelas ya. Kemudian mengembalikan pasien kepada penulis resep. Contohnya nih, misalnya
ada pasien ISPA mengalami batuk dan lain sebagainya, kita diresepkan obat antibiotik, tapi kok durasinya cuma 5 hari. Maka nanti adik-adik bilang ke pasiennya, setelah 5 hari kontrol lagi ya ke dokter walaupun sudah membaik, misalnya kayak gitu. Itu juga termasuk di dalam intervensi. Kemudian berbicara, melakukan edukasi kepada keluarga pasien atau perawat pasien. Ya, misalnya adalah untuk pasien-pasien yang kayak tadi mengalami keterbatasan dalam menggunakan obat. Misalnya anak-anak, dewasa, pasien lansia, itu kita bisa melibatkan keluarganya. Kemudian selanjutnya itu adalah pada level obat. Ya, pada level obat, intervensi yang kita bisa lakukan, misalnya mengganti obat. Ya, misalnya kayak tadi, pausannya adalah rongrak. Ini bisa mengganti obat. Kemudian perubahan dosis, ya, misalnya dosisnya too high atau dosisnya too low. Perubahan formulasi, ya, bentuk sediaannya diubah. Kemudian perubahan instruksi penggunaan, ya. Kemudian penghentian obat, misalnya obatnya terlalu banyak, dihentikan obatnya. Kemudian pemberian obat baru, misalnya ada indikasi tanpa terapi, ditambahkan obatnya. Ya. Itu misalnya pada level obat. Kemudian yang lainnya adalah intervensi yang lain yang tidak ada di level P1 sampai dengan P3. Ya, misalnya seperti itu. Itu untuk intervensi yang direncanakan. Kemudian nanti apakah intervensi itu diterima atau tidak. Jadi satu plan intervention, jadi satu intervensi yang direncanakan itu hanya ada satu penerimaan. Ya, acceptance-nya cuma ada satu. Apakah dia diterima, apakah dia tidak diterima, atau others. Jadi kalau others itu artinya tidak ada kepastian dari intervensi yang kita lakukan. Jadi misalnya kita melakukan intervensi ke dokter, dokternya nggak bilang enggak, juga nggak bilang iya. Ya, jadi kalau misalnya accepted, intervention accepted by the prescriber or the patient. Kalau intervensinya not accepted, intervensinya not accepted by prescriber atau pasien. Kemudian others itu lain-lain ya, di antara kedua itu. Misalnya di PHP, misalnya itu masuk ke others ya. Kemudian intervensi yang diterima, apa saja yang dimaksud dengan intervensi yang diterima? Misalnya intervensi diterima dan seluruhnya diterapkan. Ya, jadi misalnya kita memberikan informasi, kemudian mengajukan syarat, dua-duanya diterima. Kemudian intervensi yang diterima dan diterapkan separuhnya. Misalnya merubah bentuk sediaan dan merubah dosis, tapi diterimanya hanya berubah dosis aja. Itu juga boleh. Intervensi diterima namun tidak diterapkan. Misalnya nanti ada menulis di rekam medis meningkatkan dosis misalnya gitu. Kemudian dokternya bilang ACC, gitu. Tapi begitu besok ada resep lagi, dosisnya masih sama, bisa juga. Intervensi diterima namun implementasinya tidak diketahui. Misalnya pasiennya keburu pulang paksa, misalnya seperti itu ya. Kemudian intervensi tidak diterima, misalnya intervensi tidak diterima, misalnya tidak dapat digunakan. Contohnya nanti mengusulkan obat baru, tapi ternyata obatnya belum tersedia di Indonesia, ya. Itu misalnya. Kemudian intervensi tidak diterima, tidak ada persetujuan, jadi tidak ada ACC dari dokter penanggung jawab pasien, misalnya kayak gitu. Intervensi tidak diterima, misalnya alasan lainnya apa? Apakah tidak di di cover BPJS, tidak di cover asuransi, itu bisa saja seperti itu. Kemudian intervensi tidak diterima, alasannya tidak diketahui. Ya, nggak tahu kenapa, apakah alasan dia tidak intervensi tersebut tidak di-ACC. Kemudian yang lainnya itu tadi ya, intervensi diajukan, namun diterima atau tidak itu nggak diketahui. Ya dibiarin aja. Kemudian intervensinya tidak diajukan, misalnya kayak tadi ya pasiennya tidak setuju, atau misalnya pasiennya keburu kabur duluan, ya misalnya. Nah, yang terakhir itu adalah status DRP ya dari PCNE. Status DRP
ini merupakan luaran dari suatu intervensi dari DRT. Jadi satu problems ya atau kombinasi dari beberapa intervensi hanya ada satu status. Ya, ada status solving problem. Jadi apakah permasalahan tersebut sudah dapat diatasi atau belum? Ya. Jadi yang pertama itu adalah penyelesaian masalah belum diketahui karena misalnya tidak ada follow up lebih lanjut ya. Kemudian permasalahan terpecahkan seluruhnya ya, misalnya tadi ada problem potensial kemudian sudah dicegah sehingga pasiennya aman-aman saja. Kemudian permasalahan terpecahkan sebagian ya, misalnya sudah diganti obatnya, kemudian tekanan darahnya sudah membaik, tapi tetap aja belum mencapai target terapi. Kemudian permasalahan tidak terpecahkan, ya bisa saja karena kurangnya kerjasama pasien, kurangnya kerjasama penulis resep, kemudian intervensi yang tidak efektif, atau tidak diperlukan atau tidak mungkin memecahkan masalah. Ya, kemungkinan di. Nah, sebelum saya masuk ke penata laksanaan DRP, apakah ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Saya masih bingung nih, Bu, seandainya jika ada kasus kalau suatu pasien itu diresepkan obat bebas begitu sama dokter. Nah, semisal di apotek kita ini obat bebas yang yang diresepkan itu tidak ada atau sudah kosong, apakah kita boleh menggantinya dengan obat yang lain tanpa konsultasi ke penulis resep atau bagaimana ya, Bu ya? Kita harus tetap. Ya, siap. Jadi ini adalah penggantian obat dalam resep. Kebetulan obatnya adalah obat bebas. Nah, jadi adik-adik berdasarkan peraturan perundang-undangan, penggantian obat ya itu ada klausul yang menyatakan ya obat itu dapat diganti dengan persetujuan dari dokter dan garis miring atau pasien. Ya. Jadi dokter dan garis miring atau pasien. Jadi obat itu bisa diganti dengan persetujuan dari dokter atau pasiennya. Nah, apalagi kalau obatnya adalah OTC. Ya, kita bisa meminta persetujuan dari pasiennya. Sampaikan kenapa misalnya obatnya tidak ada. Apakah pasien bersedia kalau misalnya kita menggantikan obatnya? Tentu saja obat yang kita pilihkan itu harus setara farmasetik dan setara klinik dengan obat yang diresepkan oleh dokter. Ya. Jadi apakah boleh diganti? Boleh, tapi harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan garis miring atau dokter. Jadi kalau pasiennya setuju mengganti, ya silakan langsung diganti. Jangan lupa untuk menuliskan persetujuan pasien tersebut. Pasiennya suruh tanda tangan di sana. Ya, sebagai dasar Anda bahwa Anda sudah mendapatkan persetujuan untuk menggantikan obat tersebut. Jadi seperti itu kira-kira dia untuk menggantikan obat secara umum. Kira-kira udah jelas? Sudah jelas. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Ada yang lain lagi? Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Bu, terima kasih waktunya. Saya Nida Capatani, 2, Bu. Jadi setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu tadi, saya menjadi lebih ingin mendalami lagi mengenai profil farmakokinetika suatu obat tadi, Bu. Jadi saya ingin bertanya, apakah ada referensi atau mungkin dari buku atau web mana yang bisa kami gunakan untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai profil farmakokinetika suatu obat tadi? Terima kasih. Kalau buku yang ada farmakokinetikanya, adik-adik bisa mencari di Martindale. Ya, Martindale The Complete Drug Reference. Di sana dia sudah lengkap ya, termasuk di dalamnya adalah farmakokinetika obat atau misalnya indikasi, kontraindikasi dan lain sebagainya. Sudah lengkap di sana. Atau misalnya Drug Information Handbook. Itu juga ada perihal monografi dari obat termasuk di dalamnya adalah farmakokinetika dari obat. Ya minta aja ke kakak kelasnya, pasti kakak kelasnya itu udah punya buku itu. Seperti itu mungkin Armida. Oke, saya lanjut ya adik-adik ya.
sebelumnya ada satu di chat, ada pertanyaan. Kalau tidak ada penandatanganan persetujuan tapi pasien sudah setuju untuk mengganti obat, apakah boleh Bu? Misalnya kayak gitu. Maka jawaban saya sebaiknya harus tanda tangan. Kenapa? Besok lusa, kalau misalnya Anda ternyata ada yang menuntut, ya ada menuntut kita kan tenaga kesehatan, itu juga ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk menjamin bahwa kita sudah melaksanakan praktek pelayanan kefarmasian sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Kalau nggak boleh, misalnya kebetulan pasien itu ternyata mengalami efek yang tidak diinginkan, misalnya dari obat yang Anda sarankan. Terus dipilih untuk Anda. Ya. Kemudian Anda bilang, loh Bapak kan sudah setuju. Dia bilang, nggak ada buktinya, misalnya kayak gitu. Apa yang kita bisa lakukan? Nggak ada. Ya, sebaiknya itu ada hitam di atas putih bahwa pasien tersebut setuju. Jadi kalau besok lusa ada permasalahan, adik-adik tetap aman bahwa memang sudah ada aturannya, Anda sudah melaksanakannya dan sudah ada persetujuannya. Ya, sebaiknya seperti itu. Oke, saya lanjut penata laksanaan DRP. Jadi, nah untuk langkah-langkah penanganan DRP, itu kita akan memulai dari review. Review itu adalah yang kita lakukan adalah mereview pasien dengan resiko DRP. Contohnya punya riwayat pernah mengalami DRP sebelumnya. Atau misalnya pasien dengan obat-obatan yang banyak. Satu resep isinya 5. Itu harus review dengan mendalam. Ya. Kemudian review terapi yang diperoleh pasien dengan kondisi pasien saat ini. Mencocokkan apa obat yang diresepkan, kemudian kondisi pasien sesuai nggak atau ada atau tidaknya kontraindikasi. Itu kita melakukan review. Selanjutnya, itulah kita melakukan identifikasi. Mengidentifikasi kemungkinan adanya masalah terkait obat. Baik yang potensial, atau kalau misalnya sudah kejadian, bagaimana bentuk kejadian yang dialami oleh pasien. Kemudian melakukan evaluasi. Tentukan kausa yang mungkin menyebabkan masalah berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap terapi dan kondisi pasien. Apa penyebabnya? Tadi ya makanya kenapa saya bilang menggunakan PCNA itu lebih mudah karena dia sudah ada pilihan kausanya. Kita tinggal kira-kira mencocokkan apa problemnya dan kausanya. Kemudian membuat rencana ya tadi intervensinya apa-apa saja yang di-plan, yang direncanakan. Melakukan implementasi, termasuk di dalamnya ya implementasi itu harus dilakukan monitoring. Apakah implementasi kita berhasil, kemudian berhasil separuhnya, atau dengan sukses berhasil mengatasi problem yang terjadi. Nah, mungkin itu ada yang masih ingin bertanya, saya persilahkan sebelum kita masuk studi kasus. Mohon izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nasri, NIM 51. Jadi, saya ingin menanyakan tentang suatu kasus, Bu. Jadi, kalau misalnya kan ada tuh orang biasanya yang sakitnya tuh monthly gitu. Jadi, setiap bulan dia pasti bakalan sakit. Gimana, Bu? Tadi sakitnya apa? Nggak dengar. Sakitnya tuh monthly, Bu. Jadi, setiap bulan tuh bakalan sakit lagi gitu. Iya. Jadi misalnya nih sakit pertama dia ke puskesmas terus dikasihnya parastamol. Habis itu sakit di bulan kedua dia ke puskesmas lagi kan. Habis itu dikasih parastamol lagi. Nah akhirnya setelah beberapa kali kayak gitu dia bakalan mikir, oh ngapain ya ke rumah sakit ke puskesmas terus juga kan bakalan dikasih parastamol aja gitu. Akhirnya si pasien ini seterusnya melakukan swamedikasi gitu Bu karena dengan pola pikir yang seperti itu. Nah kalau kayak gitu itu bisa masuk ke kalau misalnya kita intervensi untuk kasus itu bisa masuk ke level yang mana ya Bu? Terus kalau boleh bisa dijelaskan mungkin Bu bagaimana kita bisa mengatasi untuk kasus ini. Terima kasih Bu. Oke. Nah kalau misalnya saya ingin menjawab maka tergantung penyakitnya apa.
Ya, kalau misalnya tadi penyakitnya bulanan, ya mungkin kita anggaplah karena saya perempuan ya, yang datang setiap bulan sekali itu adalah menstruasi atau haid. Ya, banyak pasien misalnya yang mengalami PMS, premenstrual syndrome, ya, nyeri haid misalnya seperti itu. Misalnya ada pasien yang nyeri haidnya itu pada bulan pertama kayak tadi, minumnya dikasih minum paracetamol gitu, yang kedua paracetamol lagi misalnya kayak gitu. Dan kebetulan obatnya tersebut adalah OTC. Ya, kalau misalnya kram atau misalnya nyeri haid itu biasanya diberikan asam mefenamat namanya ya. Atau misalnya kalau nyeri kramnya itu tidak terlalu parah, mungkin bisa digantikan ibuprofen misalnya seperti itu. Nah, kebetulan asam mefenamat sama ibuprofen itu merupakan OTC, over the counter, obat-obat yang boleh dibeli tanpa resep dokter. Apakah itu termasuk drug related problem? Nah, untuk kasus ini saya jawab tidak. Karena kalau misalnya nyeri haid, ya, nyeri haid atau misalnya PMS itu termasuk ke dalam minor illness, major disease. Jadi penyakit-penyakit yang memang bisa dilakukan swamedikasi. Jadi nanti kita tinggal di apotek menanyakan riwayatnya. Oh, sebelumnya saya sudah pernah ke dokter, obatnya cocok. Apakah boleh? Misalnya kayak gitu. Kita sebagai apoteker kita tinggal bertanya, apakah gejala-gejalanya sama dengan kondisi sebelumnya pada saat ke dokter. Kalau gejalanya sama, obatnya memang boleh dibeli tanpa resep dokter, itu bukan termasuk drug related problem. Itu misalnya untuk penyakit-penyakit yang minor illness, major disease. Tapi ada penyakit-penyakit yang memang dia harus kontrol rutin per bulan ke dokter. Contohnya obat penyakit-penyakit degeneratif, hipertensi, dislipid, dan lain sebagainya. Ya. Pasien hipertensi itu merupakan penyakit yang terus-menerus harus mendapatkan obat. Tapi biasanya persepannya itu dilakukan sebulan sekali. Ya. Kemudian resepnya apakah sama? Biasanya sama. Ya, contohnya nih pasien A tekanan darah tinggi, dia ke puskesmas, diresepkan captopril 3 kali sehari, dapat 90 tablet gitu. Bulan depan lagi cek, ya 3 kali sehari. Kemudian captopril lagi. Akhirnya bulan ketiga dia pikir, paling nanti dapat captopril lagi. Dia beli ke dokter, beli ke apotek. Nah, Anda lihat captopril itu merupakan obat yang harus dikeluarkan dengan resep dokter. Maka ini termasuk di dalamnya adalah sebenarnya bukan drug related problem ya, karena dia kan tidak mengalami masalah terkait pengobatannya, tapi lebih kepada ketaatan pasien. Ya, misalnya dia tekanan darahnya terkontrol dengan baik, efek sampingnya tidak muncul, maka kita bisa masukkan dia ke others. Ya, kita bisa masukkan ke others. Kausanya apa? Ketaatan pasien. Kenapa ketaatan pasien? Karena sebenarnya kenapa dia pasien tersebut harus datang sebulan sekali ke dokter untuk melakukan monitoring dan follow up. Karena hipertensi itu bisa saja mengalami komplikasi. Apa contoh komplikasi dari hipertensi? Misalnya kalau hipertensinya tidak terkontrol dengan baik, bisa menyebabkan gangguan ginjal atau bisa menyebabkan pembengkakan jantung. Nah, inilah yang perlu dokter untuk menilai. Itulah kenapa pasiennya misalnya harus kontrol rutin setiap bulan ke dokter walaupun obatnya sama. Kalau kita menghadapi hal tersebut, kita bisa melakukan intervensi dengan melakukan edukasi. Jadi intervensinya pada level apa? Pada level pasien. Sampaikan kepada pasien bahwa kenapa dia perlu ke dokter. Tapi jangan nakut-nakutin, nanti kalau nggak ke dokter bisa gagal ginjal. Nggak. Jelaskan kenapa, karena harus dilakukan monitoring rutin, dan yang bisa melakukan monitoring rutin itu adalah dokter. Jadi domainnya apa? Domainnya karena dia tidak ada masalah dengan efektivitas terapinya, tidak ada masalah dengan efek obat yang tidak diinginkan, maka kita masukkan dia domainnya adalah ke others. Kalau di PCNA, penyebabnya apa? Patient compliant. Intervensinya apa? Kayak tadi, lakukan konseling kepada pasien. Ya, kalau misalnya ternyata besokannya pasiennya mau ke dokter, kita telepon, sudah ke dokter belum? Sudah, ini masih di puskesmas. Nah, maka intervensinya, outcome-nya luarannya apa? Berhasil. Ya, mungkin kira-kira seperti itu, sangat tergantung sekali dengan penyakitnya apa ya, Dek ya? Baik Bu, iya Bu.
Terima kasih banyak, Bu. Oke, nah sekarang saya akan mengirimkan studi kasus ya ke Dinda ya, minta tolong Dinda nanti diberikan kepada teman-teman yang lain. Kasusnya ada 2, jadi ada untuk kelas A dan kelas B. Jadi di sana ada judulnya adalah DRP CBLA ya, dan DRP CBLB. Jadi kalau A berarti untuk kelas A dan B untuk kelas B. Cuma seperti yang saya sampaikan kemarin, silahkan dikerjakan langsung di PPT-nya untuk semua kelompok ya. Ingat nanti diganti pada saat nyimpen. Itu adalah kan sama si nulis ini kelompok X. Silahkan ditulis kelompok 1, kelompok 2 dan lain sebagainya. Ya. Kemudian waktu pengerjaannya saya sampaikan kemarin 30 menit. Setelah 30 menit nanti begitu temannya presentasi, yang lain bisa langsung upload di UASE. UASE sudah di set ada ya untuk kasus yang CBL yang DRP. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan untuk pengerjaan kasusnya. Mungkin masih di-share ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan?